Syukur karena Engkau sudah memimpin dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh beribadah di hari Minggu yang indah dan yang luar biasa ini. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga itu akan hamba sampaikan kepada umat-Mu yang mendengarkannya baik di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jangan takut. Ketika saya mempelajari kebenaran firman Tuhan, ada beberapa kebenaran yang bisa kita dapatkan dari perikop ini tentang Nabi Elisa. Yang pertama-tama bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-8. Mengapa hal ini bisa terjadi? Atau mengapa Nabi Elisa menyampaikan perkataan ini kepada bujangnya Gehazi, jangan takut. Karena yang terjadi yang pertama-tama adanya peperangan antara bangsa Israel dan bangsa Aram. Itu dalam ayat yang ke-8. Kemudian yang kedua, kita tahu bagaimana kerajaan Aram ini mereka sangat membenci bangsa Israel. Sehingga mereka berniat agar supaya bangsa ini bisa dikalahkan. Dan apa yang terjadi, setiap strategi daripada bangsa Aram ini semuanya diketahui oleh bangsa Israel. Sehingga singkat cerita, Raja Aram berkata, siapakah pengkhianat di antara kita ini? Tetapi ada yang mengatakan, bukan pengkhianat Raja, tetapi ada seorang nabi di Israel yang mengetahui apa yang Raja bicarakan di dalam rumah Raja. Dan kita tahu nabi itu atau Nabi Elisa, dia menyampaikan strategi daripada kerajaan Aram ini kepada Raja Israel. Singkat cerita, akhirnya Raja Aram ini mengutus pasukan-pasukannya untuk pergi menangkap yang namanya Nabi Elisa, itu dalam ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Kemudian latar belakang daripada kebenaran firman Tuhan ini. Ketika Nabi Elisa melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Gehazi. Karena Gehazi melihat tentara-tentara Aram yang datang untuk menangkap Nabi Elisa. Dan dia mengalami ketakutan. Dalam ayat yang ke-15 dikatakan suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu yang membuat dia takut dan berkata, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Bagaimanakah respon daripada Nabi Elisa? Dan kiranya ini juga menjadi kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang dapat menjadi sikap kita pada hari-hari ini atau bisa menjadi tugas umat Tuhan pada hari-hari ini. Kebenaran yang pertama yang saya dapatkan di dalam kisah ini, bahwa Nabi Elisa tidak takut. Dia tidak sama seperti bujangnya Gehazi. Dia tidak takut akan tantangan, akan masalah, akan tentara yang begitu banyak. Yang kita tahu pasti dilihat juga dengan mata jasmani oleh Nabi Elisa. Dan ini kiranya juga yang menjadi sikap kita sebagai orang-orang yang percaya. Sebab ketakutan itu bukan berasal dari Allah, melainkan dari iblis. Dan kita tahu di dalam 2 Timotius pasal yang pertama yang ke-7, firman Tuhan berkata, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan,
melainkan Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketika orang-orang percaya mengalami kecemasan, mengalami ketakutan, Rasul Yohanes mengingatkan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Kemungkinan kasih orang percaya itu kurang. Ada hal-hal yang harus diperbaiki di dalam kehidupannya. Karena sebagaimana kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, tentu hubungan kita juga dengan sesama kita baik. Kalau hubungan kita dengan Tuhan dan sesama baik, apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita khawatirkan? Tetapi sebaliknya, kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, hubungan kita dengan sesama juga tidak baik, artinya kasih kita tidak sempurna, maka tentu akan terjadi yang namanya ketakutan. Sama seperti Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh dalam dosa, ketika mereka mendengar derap langkah kaki Allah, mendengarkan suara Allah, mereka bersembunyi dan mereka mengalami ketakutan. Untuk itu, pada hari-hari ini biarlah ini yang menjadi sikap kita. Mari kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama kita tingkatkan, kita kembangkan di dalam kehidupan ini. Karena firman Tuhan berkata, kasih itu segala-galanya bagi orang yang percaya. Tanpa kasih kita akan seperti gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Tanpa kasih, kehidupan kita tidak ada gunanya. Kehidupan kita tidak ada faedahnya. Kita tidak akan berdampak bagi orang lain. Apa yang harus kita kembangkan dalam kehidupan ini? Supaya kita akan memiliki kekuatan, memiliki keberanian. Kita tidak takut dan gentar dalam menghadapi hari-hari yang kita lalui ini. Firman Tuhan berkata, kita harus mengembangkan yang namanya kesabaran. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi bersuka cita karena kebenaran. Firman Tuhan juga berkata, kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan dia sabar menanggung segala sesuatu. Ini yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan kita, agar sama seperti Elisa, kita tidak takut dan gentar menghadapi apa yang terjadi pada hari-hari ini. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kebenaran yang kedua yang saya dapatkan dari perikop ini atau dari firman Tuhan ini, bahwa Nabi Elisa bukan hanya dia tidak takut, tetapi dia juga menguatkan iman dari pelayannya dalam ayat yang ke-16. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ini merupakan perintah Tuhan bagi kita orang-orang yang percaya. Allah memberikan perintah kepada kita untuk menguatkan umat Tuhan, untuk menguatkan saudara-saudara kita. Kita yang telah diperlengkapi, kita yang telah diurapi, kita yang telah diberkati. Kita boleh kuat, tetapi kita tidak bisa menikmati sendiri hadirat Allah dalam kehidupan ini. Kita perlu menguatkan saudara-saudara kita yang lain. Dalam Ulangan pasal yang ketiga ayat ke-28, Musa mendapatkan perintah daripada Allah untuk menguatkan Yosua. Dan dalam Ulangan 31 ayat yang ke-7, Musa melakukannya, dia memanggil Yosua dan dia memberikan kekuatan, memberikan dorongan kepada Yosua. Dan kita tahu dalam Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-25, Yosua melanjutkan apa yang dilakukan oleh Musa. Ketika bangsa Israel gemetar dan takut akan apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka, di mana kita tahu sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, ketika Musa mengutus 12 orang pengintai, 10 orang diantaranya mereka memberikan kabar yang busuk tentang tanah Kanaan. Mereka katakan orang-orang yang ada di dalamnya memakan manusia. Orang-orang yang ada di dalamnya mereka itu raksasa-raksasa, orang-orang yang tinggi. Dalam bilangan pasal yang ke-13. Tetapi kita melihat apa yang dilakukan oleh Yosua. Dia mengingatkan kepada orang-orang Israel untuk jangan memberontak kepada Tuhan. Janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka.
Ini yang harus menjadi sikap kita orang-orang yang percaya. Karena adalah perintah Tuhan untuk memberi kekuatan kepada orang lain. Memotivasi orang lain untuk bangkit. Untuk tegakkan kepalanya menghadapi musuh-musuh yang ada di sekitarnya. Dan kita harus melakukannya. Dan ini yang dilakukan oleh Elisa. Dia menguatkan Gehazi bujangnya. Supaya jangan takut. Ini juga harus menjadi sikap kita. Kemudian kebenaran yang ketiga. Nabi Elisa, dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa dan Allah mengabulkan doa-doa daripada Nabi Elisa. Di dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20 ini, hampir setiap ayat ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah mengabulkan doa daripada Nabi Elisa. Nabi Elisa berdoa kepada Allah, bukalah mata pelayanku ini, dan Tuhan menjawabnya. Mata Gehazi terbuka dan dia melihat, wah, ada kereta-kereta lebih banyak daripada kereta-kereta atau tentara-tentara Aram. Kemudian yang kedua, ketika tentara Aram itu sudah masuk ke Dotan, kota di mana Nabi Elisa berada, Elisa juga berdoa, Tuhan, butakanlah mata mereka. Dan Tuhan mengabulkan doa daripada Elisa. Dia membutakan mata daripada tentara-tentara itu. Dan akhirnya singkat cerita, dia menuntun mereka untuk berhadapan dengan Raja Israel. Dan dia berdoa juga, Tuhan, bukalah mata mereka. Dan akhirnya kita tahu ceritanya, Tuhan juga menjawab doa daripada Nabi Elisa. Dalam peristiwa juga ketika dia berdoa dan meminta kepada Tuhan agar supaya anak daripada perempuan Sunem ini bisa hidup, bisa bangkit. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-4, ayat yang ke-33, ayat yang ke-34, dan ayat yang ke-35. Dia berdoa, kemudian apa yang dia lakukan? Dia meniduri anak ini, kemudian anak ini menjadi panas, kemudian anak ini bangkit dan hidup kembali. Allah menjawab doa-doa daripada Nabi Elisa. Dan kiranya ini juga yang menjadi kekuatan kita orang-orang yang percaya. Bahwa Allah mendengarkan doa-doa kita. Dalam keadaan apapun juga dia mendengarkan doa-doa anak-anaknya. Allah tidak pernah berhenti mendengarkan doa-doa orang percaya. Apa yang membuat doa-doa daripada Nabi Elisa dijawab oleh Tuhan? Yang pertama-tama, Allah menjawab doa-doa daripada Nabi Elisa. Karena Nabi Elisa sedang menjalankan tugas dan panggilan Tuhan atas hidupnya. Tuhan menjawab doa-doa anak-anaknya yang sedang memenuhi panggilannya untuk melayani, untuk menolong, dan untuk menjadi berkat. Nabi Elisa, dia dipanggil oleh Tuhan. Kemudian dia setia, dia menjalankan pelayanannya. Sehingga Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang menyertai, salah satu dengan menjawab doa-doa yang dia naikkan. Nah, kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-20. Yesus berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika kita menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berjanji dia akan menyertai di antaranya. Dia mendengarkan doa orang-orang yang percaya. Ketika kita melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kita, maka Tuhan akan meneguhkan, dia akan menyertai kita. Dan dia akan mengabulkan doa-doa kita. Dalam Yesaya pasal yang ke-41, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Bahkan dalam bagian yang terakhir dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Artinya, Tuhan meneguhkan, Tuhan menyertai, Tuhan yang memberikan kemenangan kepada saya dan saudara. Dan dalam konteks ini kepada Nabi Elisa, Tuhan menjawab doa-doanya.
Kemudian yang kedua, Allah menjawab doa-doa daripada Nabi Elisa. Karena Elisa telah hidup sebagai seorang yang setia. Kebenaran firman Tuhan ini sangat kita perlukan pada hari-hari ini. Kita harus semakin setia mengiring Tuhan. Semakin setia juga kepada sesama kita. Di dalam konteks ini kita melihat Elisa telah hidup sebagai seorang yang setia. Dia setia kepada Tuhan. Dia juga setia kepada pemimpinnya. Dia juga setia kepada umat Tuhan. Bahkan dia setia kepada bangsanya Israel. Sekalipun kalau kita membaca dalam bagian-bagian yang lain, terkadang mereka membenci dia, memusuhi dia. Tetapi Elisa tetap setia. Nah, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua dan pasal ayat yang keempat ini menceritakan bagaimana Elia akan diangkat ke sorga. Dan Elia berkata kepada Elisa, tunggulah di sini, aku mau pergi. 2 kali Elisa menolak, tidak, aku akan mengikuti engkau. Ini mencerminkan bagaimana Elisa itu setia kepada Elia. Kesetiaan Elisa kepada Elia, itulah juga kesetiaannya kepada Allah yang memanggil dia. Terkadang kita berpikir, kita bisa setia kepada Allah, tetapi gak perlu kita setia kepada pemimpin kita. Padahal pemimpin-pemimpin rohani mencerminkan atau merepresentasikan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita ingin menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah, kita harus tunjukkan kesetiaan kita kepada pemimpin-pemimpin rohani. Di dalam mendoakan mereka, berjaga-jaga, di dalam memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan support kepada mereka. Terlebih pada hari-hari yang kita lalui seperti ini, kita harus banyak berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kita. Kita perlu menguatkan juga mereka, karena tanggung jawab mereka besar. Karena mereka yang dipercayakan untuk menggembalakan umat Tuhan. Kita perlu berdoa. Elisa juga bukan hanya setia kepada pemimpinnya, dia setia juga kepada umat Tuhan yang dia gembalakan. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama, bagaimana ada seorang istri daripada Nabi yang terlilit hutang. Dan akhirnya Elisa menolong dia dan Elisa memberikan solusi kepada dia untuk mengumpulkan tempayan-tempayan. Setelah Elisa bertanya, apa yang ada padamu sedikit minyak? Kemudian dikatakan, isilah tempayan-tempayan itu dengan minyak. Dan apa yang terjadi? Janda itu mengalami kelimpahan. Dan ketika dia datang kepada Nabi Elisa, Elisa katakan, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari selebihnya, engkau serta anak-anakmu. Dia setia juga tetap menggembalakan umat Tuhan. Kemudian juga dia setia juga kepada sekolah yang dia pimpin. Elisa ini adalah seorang pemimpin daripada sekolah Nabi. Ada kurang lebih mungkin ada 100 orang Nabi yang dia pimpin, yang dia gembalakan. Dan ketika mereka mengalami kelaparan, dia melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dia memelihara kehidupan mereka. Sekalipun ketika mereka memakan labu liar yang ada di kuali. Dan mereka katakan ada maut di dalamnya. Tetapi akhirnya Elisa membuat mujizat. Dia melakukan mujizat sehingga mereka bisa makan dari kuali yang tadinya ada labu liar yang mungkin beracun. Kemudian ketika ada orang datang kepada dia dan membawa roti kepada dia, roti jelai, 20 roti jelai, dia katakan, beri saja makan kepada 100 orang yang rombongan Nabi ini. Dan akhirnya 20 roti jelai diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Allah, bisa memberi makan 100 orang yang ada pada waktu itu. Kemudian juga Elisa juga bukan menunjukkan kesetiaannya juga kepada rombongan Nabi, kepada sekolah Nabi yang dia pimpin. Dia juga menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Dia tidak mau mencari keuntungan dari pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Dia tidak memperkaya diri. Dia tidak menjadi hamba uang di dalam pelayanannya kepada Tuhan. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang ke-15 ini sampai 16 menceritakan bagaimana ketika Naaman ingin berterima kasih, dia ingin membawa harta kepada Nabi Elisa. Tetapi Nabi Elisa akhirnya menolaknya. Elia juga menunjukkan kesetiaannya bahkan sampai akhir hidupnya.
Bagaimana dikatakan ketika dia menderita, mengalami sakit, yang akhirnya menyebabkan kematiannya. Datanglah Raja Yoas dan dia mendoakan Raja Yoas dan dia memberikan nubuat, memberitakan firman Tuhan kepada Yoas bahwa Yoas akan mengalami kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi dia. Tuhan menjawab doa-doa Elisa karena dia telah hidup di dalam kesetiaan. Mazmur 145 ayat 18 berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru padanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan mendengarkan doa-doa daripada orang yang setia. Kemudian yang ketiga, mengapa Allah menjawab doa-doa daripada Elisa? Karena Elisa memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Ketika tentara-tentara ini sampai kepada Raja Israel katakan, Tuhan, mau dibunuhkah orang-orang ini? Elisa katakan, jangan, kasih mereka makan. Dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Akhirnya mereka diberi makan, dan firman Allah katakan dalam ayat ke-23, sejak saat itu tidak ada lagi gerombolan tentara Aram yang datang menyerang bangsa Israel. Inilah juga yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dalam Matius 5 ayat 44 Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita harus membalas kejahatan, kebencian dengan kasih, dengan kebaikan. Dan dengan demikian kita akan seperti menaruh bara api di atas kepala orang tersebut. Dan dia akan bertobat, menyesal dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat yang dia rancangkan. Seperti yang terjadi atas bangsa Aram. Akhirnya mereka tidak menyerang lagi bangsa Israel. Bagaimanakah aplikasinya dengan situasi yang terjadi saat ini? Data terbaru yang saya lihat, ada 2.092 orang yang mengalami kasus positif, tetapi yang mengalami kesembuhan sudah bertambah 16, berita kemarin menjadi 150 pasien yang sembuh. Artinya apa? Tuhan sedang bekerja. Amin. Tuhan sedang melakukan mujizatnya. Dia mendengarkan, dia menjawab doa-doa daripada anak Tuhan. Untuk itu, bagaimana sikap kita sebagai orang-orang percaya dalam kehidupan ini? Yang pertama, jangan takut. Karena Yesus mengendalikan semua yang terjadi saat ini. Dan dia lebih berkuasa dari iblis dan alat-alatnya. Mereka tidak dapat menyentuh kita tanpa seizin dia. Karena kita adalah biji matanya Allah. Amin. Saudara dan saya adalah biji matanya Allah. Dalam Wahyu pasal yang pertama yang ke-8 dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itu janji firman Allah. Sakaria 2:8 berkata, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Dia bukan hanya berkuasa menjaga melindungi kita, tetapi kita itu seperti biji matanya Tuhan. Amin. Luar biasa, apa yang perlu kita takutkan dan khawatirkan kalau kita adalah biji matanya Allah. Haleluya, haleluya. Kemudian yang kedua, tetap tenang. Karena Rasul Petrus berkata dalam 1 Petrus 4 yang ke-7, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kita perlu tenang agar supaya kita menjalankan tanggung jawab kita, baik sebagai kepala keluarga, anggota keluarga, pemimpin-pemimpin perusahaan, karyawan-karyawan, dan kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia, sama seperti yang dilakukan oleh Elisa yang tetap memberitakan firman Tuhan, tetap memelihara sekolah nabinya dan umat Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Di saat-saat mereka mengalami penderitaan, kita perlu berdoa untuk keselamatan anggota keluarga kita, untuk bangsa kita. Kita perlu memimpin dan mengarahkan mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat membuat mereka terkena penyakit ini atau virus corona. Tetap mempraktekkan kasih kepada sesama dengan memberikan bantuan-bantuan sosial kepada mereka yang membutuhkan. Ibrani 13 ayat 16 katakan, jangan lupa memberikan bantuan-bantuan karena itu merupakan korban yang berkenan kepada Allah. Dan dalam 2 Timotius 4 yang kedua, kita tetap memberitakan firman Tuhan. Dengan apa yang terjadi ini,
Jangan kita berhenti memberitakan firman Tuhan. Inilah saatnya kita memberitakan firman Tuhan. Kemudian sikap kita yang ketiga. Mari kita semakin hidup di dalam kekudusan. Karena semakin kita hidup dalam kekudusan, maka janji-janji Tuhan atas kehidupan kita, itu akan semakin digenapi. Dan dia akan menjawab doa-doa yang kita naikkan, sama seperti yang dia lakukan terhadap Elisa. Ibrani 12 ayat 14 berkata, mari kita mengejar kekudusan. Yesaya 59 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dikatakan bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Hidup dalam kekudusan, maka pemeliharaan Tuhan yang ajaib itu akan terjadi dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Dan saya percaya ketika kita melakukan semua kebenaran ini, pertama jangan takut. Kemudian tolonglah sesama saudara kita yang sedang mengalami ketakutan dan penderitaan. Kemudian banyaklah berdoa. Berdoa dengan penuh keyakinan. Karena kita sedang menjalankan tugas daripada Allah. Berdoa dengan penuh kesetiaan. Berdoa dengan didasarkan hati yang penuh dengan belas kasihan. Maka sebagaimana Tuhan melindungi dan menyelamatkan Elisa dan bangsa Israel dari ancaman bangsa Aram, dan sebagaimana doa-doa Elisa dijawab oleh Tuhan, bahkan setiap firman Tuhan yang dia ucapkan dengan penuh iman dan semuanya itu terjadi, maka hal yang sama juga Tuhan Yesus akan lakukan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita, bagi bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Ada satu mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Bagaimana ketika di kota Yeriko, ada banyak anak yang mati keguguran. Karena ada virus yang ada di mata air mereka. Sehingga banyak kematian. Dan Nabi Elisa mengambil perannya. Dia memberitakan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan. Betapa berkuasanya firman Allah. Yesus berkata dalam Matius 4 ayat yang keempat, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita adalah hamba-hamba Allah. Umat Tuhan adalah hamba-hamba Allah. Mari perkatakan firman Allah. Perkatakan firman Allah atas bangsa kita ini. Perkatakan firman yang akan membangun, akan menghidupkan, akan menyelamatkan, akan memberkati. Kutip ayat-ayat firman Tuhan. Katakan firman Tuhan bahwa Allah kita Allah yang menyembuhkan. Dia yang mengobati luka-luka. Katakan firman Tuhan yang berkata bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan akan terbit surya kebenaran dan kesembuhan pada sayapnya. Orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka akan keluar dan berjingkrak-jingkrak. Sama seperti anak lembu keluar dari kandang. Itu janji Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Untuk itu jangan takut. Kuatkan yang lain, tetap melayani Tuhan, tetap beritakan firman Tuhan. Kita banyak berdoa untuk keluarga dan bangsa ini. Dan percayalah, mujizat belum berhenti. Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang berkuasa. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Jadilah kepada umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini.